Yang kami hormati dan kami muliakan, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang kami hormati Wali Nangro Aceh Darussalam, Ketua MRP dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi, DPRA, DPRP, DPRPB, kemudian yang kami hormati para gubernur, bupati, wali kota, beserta jajaran Forkompinda dan pimpinan instansi vertikal provinsi, kabupaten, kota, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu dengan tiada-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah diberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga untuk dapat hadir pada acara rapat koordinasi kepala daerah dan Forkompinda tahun 2023 dalam keadaan sehat. Berkaitan dengan hal ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada stakeholder tingkat pusat dan juga di daerah, lebih khusus kepala daerah dan jajaran Forkompinda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Presiden yang kami hormati, pada momen yang baik ini peranan kami menyampaikan laporan. Yang pertama, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 kepada kami. Pada hari ini diselenggarakan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah melaksanakan langkah-langkah, di antaranya adalah rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkompinda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten kota sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini. Berkat arahan Bapak Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif yang berdasarkan laporan BPS kuartal ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,72%. Tingkat inflasi juga terkendali. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik sesuai dengan data Badan Pusat Statistik September 2022 5,95%. Kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71% dan November 2022 turun sebesar 5,42%. Dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51% karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman, adanya hari raya Natal dan perayaan Tahun Baru. Selanjutnya kami melaporkan bahwa jumlah peserta Rakornas pada hari ini sebanyak lebih kurang 4.545, baik dari pusat yaitu 239 orang, 45 pimpinan kementerian lembaga, 34 sekjen dan sekretaris utama, 25 eselon 1, 27 pejabat eselon 1 Kemendagri dan BNPB, 97 pejabat eselon kedua Kemendagri, pimpinan Satker tingkat eselon 3, dan 8 kepala pos lintas batas negara nasional. Dari pemerintah daerah sebanyak 3.257 orang, yaitu 38 gubernur dan PJ gubernur. 1 Wali Nangro Aceh Darussalam, Ketua MRP, Ketua MRPB dan sekaligus juga adalah Forkompinda di daerah masing-masing, 34 DPRD Provinsi, 514 Bupati, Wali Kota dan penjabat Bupati Wali Kota, 508 DPRD Kabupaten Kota, 128 pimpinan TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 Kabinda, 29 Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi, 514 unsur pimpinan setingkat Kapolres Kapoltabes, kemudian 344 Dandim, 438 Kepala Kejaksaan Negeri, 58 Danlanal,
34 kepala BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan juga dari BPS, Badan Pusat Statistik, seluruh provinsi, kabupaten, kota 514 hadir. Ini yang tepuk tangan, Pak. Karena data dari BPS ini data referensi utama. Kemudian pada rapat koordinasi nasional ini, tema adalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, akan terbagi dalam 4 panel setelah arahan Bapak. Jadi sampai dengan sore jam 17.00, panel 1 nanti adalah Bapak Menko Perekonomian tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, juga akan diisi oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan, serta Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional. Panel 2, penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudian perizinan berusaha. Pembicara utama adalah dari Bapak Menko Marinvest yang saat ini sedang berada di Davos, tugas negara di Swiss, namun beliau nanti akan secara online, Bapak. Juga Menteri Investasi Pak Balil sekarang sedang di Davos, juga akan online jam 4 pagi di sana, Pak. Menpan RB, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. Panel 3 adalah penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial. Pembicara utama adalah Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, dan ada arahan khusus dari Bapak Presiden untuk menghadirkan Bupati Sumedang, terutama tentang best practice mengenai masalah stunting. Dan satu lagi, sesuai arahan Bapak Presiden untuk juga diberikan waktu, yaitu Profesor Yohanes Surya, ahli fisika dan juga ahli matematika pendidikan, tentang best practice di bidang pendidikan, yaitu bahagia belajar, siswa cepat pintar, yang sifatnya sangat aplikatif. Terakhir, panel keempat adalah stabilitas politik, hukum, keamanan, pengawasan. Pembicara utamanya adalah Bapak Menko Polhukam, kemudian Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Panglima TNI. Ini memang karena topiknya memang di bagian akhir, sekaligus juga mohon kami melaporkan dengan para Bapak Kapolri hadir, Panglima hadir, Jaksa Agung hadir, Kabinda hadir. Pada sesi terakhir kita harapkan teman-teman yang jajaran di bawahnya tidak akan kabur, Bapak. Nah, kalau sudah jaksa, polisi, TNI, BIN-nya tetap ditinggal di tempat, kepala daerah nggak mungkin juga kabur, Pak. Melalui momentum yang baik ini diharapkan keempat panel dapat memberikan pemasukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada para peserta rapat koordinasi nasional, dan selanjutnya kami aturkan kepada Bapak waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Presiden dalam rangka memimpin bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas laporan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan pemutaran video singkat program prioritas pemerintah dalam tayangan berikut ini. Permasalahan dan tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah memberikan berbagai arahan atas setiap isu yang menjadi agenda pemerintah kepada jajarannya di kabinet maupun kepada kepala daerah dan Forkopimda. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Program Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dialokasikan 595,2 triliun.
terrealisasi sebesar 575,85 triliun atau 85,82% dari target. Di 2021, alokasi 744,7 triliun, terrealisasi 88,4% atau 658,6 triliun. Di tahun 2022, alokasi anggaran 455,6 triliun. Pemerintah mengurangi jumlah program PEN menjadi 3 saja, yakni perlindungan sosial, penanganan kesehatan, dan penguatan ekonomi. Kita sudah menjalani masa tersulit akibat pandemi COVID-19. Kita sudah melampaui masa tersulit pertumbuhan ekonomi kita. Dan sekarang ini masa kebangkitan yang harus kita sambut dengan optimisme, antusias, dan kerja keras penuh keberanian. Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Berdasarkan laporan BPS kuartal keempat tahun 2022 berada pada angka 5,7%. Pemulihan ekonomi difokuskan pada 3 isu utama, yaitu peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penguatan UMKM. Banyak sekali karya dan produk industri kreatif Indonesia yang membanggakan dan memiliki desain serta kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Coronanya udah mulai hilang. Karena corona hilang. Ini yang banyak kemana? Apa ke daerah? Daerah lumayan sih banyak. Lewat online juga? Iya, merata aja Pak. Semuanya online. Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year. Di penghujung tahun 2022, kita dihadapkan oleh ancaman dan resiko-resiko, baik resesi global, resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, ditambah perang dan inflasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Penting. Jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Ini yang selalu saya ingatkan. Oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Untuk menyiapkan generasi emas di 2045, penanganan stunting menjadi prioritas nasional. Pada 2014, angka stunting sebesar 37%. Tahun 2021 turun drastis menjadi 24,4%. Pada 2024, angka stunting harus bisa ditekan menjadi 14%. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami silakan.